Baik, kita sudah sampai ke slide keempat, di mana dari slide 3 kita udah dapat jari-jarinya ya, jari-jari lingkaran dalam. Kemudian langkah 2.3 bisa diperhatikan, itu kita mencari X ya, cari X. Caranya adalah pendekatan garis bagi. Oke, sebelum jauh kita membahas soal kita, kalian harus paham dulu apa itu garis bagi. Oke, supaya kalian ngerti cara ngelihatnya. Oke, ya, garis bagi. Pemahaman garis bagi itu garis bagi adalah dikatakan suatu garis yang membagi suatu sudut sama besar. Jadi garisnya membagi sudut sama besar. Jadi ada satu sudut yang terbagi oleh suatu garis menjadi sama besar. Contohnya nih, kita bisa lihat segitiga ABC di bawah sini. AI, oh ya ini udah deh. AI dikatakan sebagai garis bagi karena kita lihat ini ada titik, maksudnya sudutnya sama gitu ya dengan titik yang sebelah sini gitu ya, titik dan titik. AI adalah garis bagi gitu karena membagi sudut A ya sama besar ya menjadi dua titik ini gitu, sehingga persamaannya berlaku AB itu adalah yang tegak di sini ya, kita bisa lihat karena ini ada dua sisi sudut gitu ya, jadi persamaannya adalah AB dibandingkan dengan BI gitu ya, itu adalah sama dengan AC ya, tegaknya lagi AC dibandingkan dengan sisi yang terbagi di titik yang sini adalah IC atau CI, seperti itu. Itu pola perbandingan. Perbandingan dari garis bagi gitu. Jadi ingat harus ada sudut yang terbagi sama besar gitu ya, sama besar ya oleh suatu garis. Nah, kalau garis itu bisa membagi sudutnya sama besar, maka garis itu kita sebut dengan garis bagi. Nah, udah dulu teorinya, kita coba lihat gambar kita. Gambar kita kan begini, kurang lebih ini Koko udah hapus banyak hal, kita sisakan dengan segitiga dan garis yang kita curigai sebagai garis bagi, gitu, intinya begitu. Yang tadi GA ya, itu kita curigai dengan garis bagi. Apakah dia termasuk garis bagi atau tidak? Cara melihatnya bagaimana? Apakah yang terbagi di sini sudut yang mana? G, H atau I? G ya, udah pasti kelihatan gitu ya. G-nya terbagi ya di sini dan di sini gitu ya. Apakah X sama dengan titik gitu ya? Coba kita lihat. Cara lihatnya gimana? Oke, kita bisa pakai bantuan dari dua singgung gitu ya. Sudut G di sini kan terbentuk dari titik H dan I gitu ya. HG dan GI gitu ya. Maka kita lihat singgungnya gitu ya. Di D dan di C. Oke, kemudian dari D di sini kita tarik ke pusat gitu ya. Otomatis berarti kita punya siku-siku di sini dong. Kemudian dari C juga kita tarik ke pusat. Set, set, set. Nah, D. Ini kita namakan apa? Jari-jari dong. Benar gak sih? Jari-jari, ini jari-jari, ini jari-jari. Kemudian kita lihat dari titik luar G ditarik ke singgung, itu tadi berapa? Dari GD, GD berapa sih GD? Nih, GD adalah 4 dan GC adalah 4. Artinya sisinya sama dong harusnya ya. Harusnya sisinya sama dong di sini ya. Harusnya ini 4 juga, yang ini 4 gitu. Artinya apa sih teman-teman? Artinya segitiga GDO itu kongruen. Merupakan bangun yang sama gitu ya, sama persis ukurannya. Kongruen ya. G, D, O. Itu kongruen dengan segitiga G, C, O gitu. G, C, O. Nah, dasar kekongruenan ini artinya kan berarti sudut ini sama sudut ini sama gitu ya. Karena kebetulan sisi-sisinya sama gitu ya. 4, 4, R, R. Nah, otomatis berarti kita kasih kesimpulan kalau sudut segitiga yang di sini, si GDO yang di sini, itu sama kayak yang di sini gitu. GCO. Artinya apa teman-teman? Kesimpulannya apa? Artinya AG atau GA terserah kalian, itu adalah garis apa? Tadi yang membagi dua sudut sama besar namanya garis apa? Bagi. Nah, gitu. Gitu. Oke.
Jadi persamaannya gimana, teman-teman? Coba lihat di sini ya. Kalau di sini sih persamaannya ini sudutnya gitu ya. Sudutnya yang titik oranye ini ya. Kalau kita lihat persamaannya jadi dari titik sudut yang terbagi ya, si AB dibagi dengan sisi depan sudut yang terpotong ya, si BI gitu ya. Itu AB banding BI bagi BI itu sama dengan AC, yaitu sisi tegak lagi yang sebelah kanan, atau yang sisi sudut yang lainnya gitu ya, si AC, dibandingkan dengan sisi yang terpotong lainnya, si CI gitu. Kasarnya adalah kalian lihat dua segitiga dong, ya kan? Dua segitiga yang kiri dan kanan. Nah, itu tegak dan garis horizontal itu dibagi gitu ya. Garis yang ada di sudutnya itu dibagi dengan garis yang terbagi gitu ya. Kayak gitu. Intinya seperti itu. Nah, kalau di sini gimana kira-kira teman-teman? Ya, garis baginya jangan lupa, garis baginya itu adalah si yang AG. Ya, garis baginya si AG. Berarti gimana? Berarti dari sudut yang terbagi ya, sudut yang terbagi dari G, tarik ke H. Ya, GH per, nah GH-nya per siapa? Lihat, berarti GH per HA, betul gak sih? HA itu sama dengan apa? Garis yang terbagi lagi, sudut yang terbagi lagi, set, tarik, G, I. GI per apa? I, A gitu ya. IA inilah perbandingannya. Seperti itu, perbandingan garis baginya. Oke, kita coba selesaikan ya. Tadi kita tulis ulang GH. GH tuh ya GH per HA itu sama dengan GI per IA ya, tadi yang udah kita bahas. Oke, GH-nya berapa sih? Coba lihat. G ke H. Dari G ke H. Ada 4 dan ada 6. Berarti berapa? 10 gitu ya. 4 ditambah 6 ya, 10. Per HA. HA-nya berapa? Nah, ini nih. Kalian harus bisa nyari nih. HA-nya berapa? Coba kalian lihat. HA-nya itu ini kan. Dari H ke A sini. Dimana kita dikasih tahu kalau dari H ke B itu 6. Dan A ke B itu X. Berarti HA berapa? Fullnya 6. Terus salah satu bagiannya adalah BA itu adalah X. Berarti 6 kurang X dong, ya kan? Karena HA-nya di dalam HB tuh. Itu. Berarti 6 dikurang X itu HA-nya. Ya karena fullnya 6 si HB. Kemudian kita mau capai bukan gak nyampe HB, gak nyampe B tapi sampai H doang. Dimana dari B ke A itu X. Berarti dari H ke A itu adalah 6 kurang X. Kemudian GI, GI-nya berapa? Gampang ya. GI itu 4 sama 1, berarti 5 ya. Ini sebenarnya udah ada diketahui, kalian tinggal lihat aja. 5 per IA-nya. IA-nya berapa? Dari I ke A. Dari I ke B itu 1. Dari B ke A itu X. Berarti dari I ke A itu adalah 1 ditambah X. Oke, ini bisa kita sederhanakan dahulu. Ya, 10 dan 5 kita bisa coret. Ini 10 dibagi 5, 2. 5 dibagi 5, 1 gitu ya. Kita kali silang. Berarti 2 dikali dengan 1 tambah X. Itu sama dengan 1 dikali 6 kurang X. Berarti berapa? 2 dikali 1 jadi 2 ditambah 2 kali X jadi 2X. Sama dengan 6 dikurang X gitu ya. Kita bisa kelompokkan jadi yang punya X jadi 2X ditambah X gitu ya. Karena min X di sini pindah. Kemudian sama dengan 6 dikurang 2 gitu ya. Berarti berapa? 3X dong. Sama dengan 4. Berarti kita tulis lagi ya. Berarti 3X sama dengan 4. Berarti X-nya berapa? X-nya adalah 4 dibagi 3. Nah, ini dia X-nya. Begitu. Nah, kita udah dapat ya tadi ya. X udah dapat. Satu lagi R-nya kayaknya udah dapat juga ya. R-nya mana nih? R dalam ya ini. Sehingga harusnya segitiganya udah komplit tuh. Kita tinggal cari Y gitu ya. Demikian untuk slide